Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bijahin nabi wa alihi. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma wa atina hikmatan. Allahumma barik lana fi majlisina hadha birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Kembali kita akan lanjutkan kajian kitab Taqriratus Sadidah perihal bab puasa di bagian yang ketiga. Setelah kemarin kita bahas tentang syarat sah, syarat wajib puasa, maka pada kesempatan kali ini kita lanjutkan tentang sunnah puasa dan sunnah-sunnah di bulan Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa dama naf'a bihi wa bi ulumi wa bi barakati alaina fid darain amin ya rabbal alamin. Ila qawlihi sunanu shaumi wa ramadan. Sunnah puasa dan sunnah di bulan Ramadan. Al-awwalu ta'jilul fitri. Yang pertama adalah ta'jilul fitri, menyegerakan berbuka. Idza tayaqqanal ghurub, ketika benar-benar sudah yakin masuknya maghrib. Bi khilafi ma idza syakka fayajibu alaihi ay ya'mala bil ihtiyat wa yu'akhiral fitr. Berbeda ketika masih ada keraguan dalam masuknya maghrib atau belum, fayajibu alaihi ay ya'mala bil ihtiyat, maka wajib baginya untuk berhati-hati, wa yu'akhiral fitrah, yaitu untuk mengakhirkan berbuka sehingga dia benar-benar yakin masuknya waktu maghrib. Misal umpama kita di perjalanan begitu, kira-kira ini petunjuk jam kagak ada gitu, maka itu harus kita yakinin dulu, ini udah maghrib atau belum nih. Kalau benar-benar ini maghrib, segera berbuka. Kalau masih ada keraguan, maka tambahin dah ulur dikit, maksudnya akhirin berbukanya, santai dulu biar benar-benar kita dapat yakin bahwa waktu maghrib udah masuk. Asani yang kedua, as-suhuru walau bi jur'ati ma'in, yaitu sahur walau bi jur'ati ma'in, walaupun dengan seteguk air. Walaupun misalnya kita kuat bilang saya emang gak mau sahur, malas makan malam, kagak. Kita hendaknya sunnah itu sahur. Tasaharu fa inna bis sahur barakah.
Maka sahurlah, karena sesungguhnya sahur itu penuh keberkahan. Walau bijur'ati ma'in, walaupun dengan seteguk air. Kapan tuh mulai sahurnya? Wa yadkhulu waktu suhuri min muntasofil laili. Masuknya mulai dari tengah malam. Ya, hitungannya bangsa mulai dari jam 2, jam 3. Pokoknya sudah sahur. Kemudian yang ketiga, dalam sahur itu kesunahannya adalah ta'khirus suhur. Mengakhirkan sahur. Sahur udah mulai boleh nih, mulai sunnah sahur itu dari tengah malam. Tapi ada kesunahan lagi dalam sahur itu ta'khirus suhur, yaitu mengakhirkan sahur. Bihaitsu la yabhusu ta'khir, yaitu yang dengan sekiranya jangan akhir banget. Gitu, jangan akhir banget, jangan deketin subuh banget gitu. Subuh misalnya sekarang ini jam 4.30 misalnya. Jangan sampai jam 4.30 bisa, jangan. Makanya ada waktu imsak. Dan ini sunnah. Wa yumsiku nadban anil akli qoblal fajri binahwi khamsina ayat. Kesunahan dalam mengakhirkan sahur itu maksudnya apa? Yumsiku nadban, tahan, udah berhenti untuk makan. Wa yumsiku nadban anil akli wasyurbi, dari makan dan minum, qoblal fajri, sebelum waktu subuh, binahwi khamsina ayah, seukuran jaraknya cukup untuk membaca Al-Quran 50 ayat dengan tertil. Itu. Ukurannya kira-kira kalau pakai dihitung jam, ya 1/4 jam dah. Makanya di situ ada imsak. Ulama-ulama kita mengaturnya dengan waktu imsak. Waktu imsak itu belum masuk waktu berpuasa, bukan. Tapi sunnah kita untuk menahan makan dan minum menjelang waktu subuh. Waktu mulainya berpuasa itu waktu subuh. Gitu. Ini kan dengan gampangnya sekarang nggak ada itu waktu imsak, biduah, dolala, nggak ada. Kagak, ini ihtiyatan ulama-ulama kita berdasarkan tadi hadis Nabi SAW. Ada penuh kehati-hatian, walaupun waktu berpuasa itu mulai sejak terbitnya fajar alias masuknya waktu subuh, maka ada kesunahan untuk apa? Al-imsak wa yumsiku nadban minal akli wa syurbi, berhenti nahan makan dan minum sebelum fajar gitu. Ukurannya apa? Ukurannya sekiranya orang baca Quran 50 ayat dengan tertil. Gitu. Ya ukurannya itu 15 menit dah. Gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya yaitu al-fitru ala rutabin witron, berbuka dengan kurma yang basah.
rutob ya. Witron dengan hitungan ganjil 1, 3 gitu, 5, 7. Berbuka dengan kurma dengan bilangan yang ganjil. Fayuqaddimuhu awalan, itu diutamakan tuh kurma yang basah tuh. Fa illam yajid fayusrin fatamrin fama'in famuzma'am fama'in fahulwin fahalwa. Itu utamanya adalah kurma basah tadi. Kalau enggak ada, seandainya kagak ada, maka dengan apa? Kurma yang kering, kurma kering, tamar. Kalau enggak ada juga air, ya, air zam-zam. Kemudian kalau enggak ada juga air biasa. Kalau nggak ada juga fahulwin fahalwa, maka yang manis. Dah apa aja yang manis ya. Kalau di kita biasanya pakai kolak ya. Gitu. Terus sekarang mah udah banyak kurma, udah banyak. Nggak seneng tad makan kurma, diusahakan seneng. Karena itu adalah sunnah Rasul. Gitu, kita berusaha untuk mencontoh Rasulullah SAW. Nggak mabok, iya kurma mah tuh ya. Jadi dimulai dengan kurma basah. Itu kalau nggak ada ya tamar, kurma kering. Kemudian minum air zam-zam. Kalau nggak ada juga air biasa. Kemudian kalau nggak ada yang manis-manis dah. Gitu. Yang dimaksud al-hulwu itu apa sih tadi? Itu kan tadi ada fahulwin fahalwa. Al-hulwu wa huwa ma lam tamassahun nar kal asal waz zabib. Yang namanya hulwun itu adalah wahwa, yaitu apa-apa makanan lam tamassahun nar, yang tidak melalui apa tamassahun proses dengan api gitu, nggak dibakar, nggak dimasak gitu. Itu namanya hulwun. Seperti apa? Yaitu al-asal, madu, wazabib, anggur. Sedia itu buahan. Korma kagak ada. Adanya anggur nggak ada. Ada madu gitu. Al-halwa, yang dimaksud halwa itu wa huwa ma masadhun nar. Halwa adalah makanan masadhun nar, yang melalui proses dengan api. Gitu ya. Maksudnya tadi kan urutan berbuka puasanya, kalau nggak ada rutob, tamar. Kalau nggak ada tamar, air zam-zam. Kalau nggak ada air zam-zam, air biasa. Kalau enggak itu juga, maka makanan yang manis, yang tanpa proses pengapian, nggak dimasak, berarti buahan tuh. Kalau nggak ada juga makanan yang pakai proses, yang manis, yang pakai proses pengapian, kolak kayak gitu. Iya, candil kalau gitu mah. Itu. Bismillahirrahmanirrahim. Al-isbanu bidu'ail iftar. Al-isban bidu'ail iftar.
yaitu membaca doa puasa berbuka. Doa berbuka puasa. Apa? Udah hafal semua ya? Yaitu Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu dhahabad dhama'u wa batalatil uruqu wa thabatal ajru insya Allah. Alhamdulillahilladzi a'ani fasumtu wa razaqtani fa aftartu. Allahumma inni as'aluka bi rahmatika allati wasi'at kulla syai' an taghfirali. Itu dibaca. Ya kita biasanya yang pendek aja tuh. Bacanya banyakan yang pendek. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa la rizkika abtartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya. Kemudian kesunahan apa lagi? Taftirus shaimin, memberi jamuan berbuka untuk orang-orang yang berpuasa. Karena ini apa? Lima fihi minal ajril kabir, karena mengandung di dalam memberi makanan berbuka puasa itu al ajril kabir, yaitu pahala yang banyak, yang besar. Sebagaimana dalam hadis Nabi SAW, man fatara sha'iman kana lahu mithla ajri ghaira annahu la yunqasu min ajri sha'im syai'an. Siapa orang yang memberi makan jamuan berbuka buat orang yang berpuasa, maka dia akan dapat pahala seperti orang yang berpuasa tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa sedikit pun. Hadis riwayat Imam Tirmidzi, Ibn Majah, Ibn Huzaimah dan Ibn Hibban. Nah, kalau bahasa sekarang mah ngasih takjil gitu. Ya. Ngasih takjil. Bismillahirrahmanirrahim. Yang selanjutnya kesunahan yang lainnya al-iktisalu minal janabah qabla al-fajri khurujan minal khilaf walikai yabda'a shaumuhu tahiran, yaitu mandi janabah. Mandi janabah kapan itu? Qabla al-fajri, sebelum fajar. Ya, mandi janabah sebelum fajar kalau ada janabah. Supaya apa? Likai yabda'u shaumahu tahiran, supaya memulai waktu berpuasanya dengan dalam keadaan bersuci. Yang selanjutnya kesunahan dalam berpuasa al-iktisalu kulla lailatin min layali Ramadan ba'dal maghrib likayyan syata lil qiyam, yaitu apa? Mandi al-iktizal kulla lailatin min layalin Ramadan, mandi setiap malam di bulan Ramadan. Kapan itu? Ba'dal maghrib, setelah maghrib. Supaya apa? Likayyan sada lil qiyam, supaya lebih semangat, seger dalam beribadah gitu. Yang selanjutnya kesunahan yang lain dalam berpuasa di bulan Ramadan al-muhafadzatu ala salati tarawih min awali lailatin ila akhiri lailah, yaitu al-muhafadzah, menjaga untuk melaksanakan ala salati tarawih, salat tarawih min awali lailatin ila akhiriha, dari mulai
malam pertama sampai malam terakhir di bulan Ramadan. Karena yang besar sekali fadilahnya, kata Nabi sallallahu kama qala alaihi salatu wasallam, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Man qama, siapa orang yang melakukan ibadah Ramadan, di bulan Ramadan, imanan wa ihtisaban, karena iman yang kuat, wahtisaban, dengan penuh keikhlasan mengharap ridho Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, maka dia akan diampuni dosa-dosanya yang telah dia lakukan, diampuni sama Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud man qoma itu apa? Wal maksud bi qiyami Ramadan salatut tarawih. Yang dimaksud dengan qiyam Ramadan itu salat tarawih. Yang tarawih jangan ditinggal. Puasanya doang, tarawihnya kagak. Jangan. Ya, kita jaga. Bismillahirrahmanirrahim. Yang selanjutnya kesunahan yang lainnya ta'akkudul muhafadzati ala salatil witri. Sangat dianjurkan ta'akkudul muhafadzah, sangat dianjurkan untuk menjaga, melaksanakan ala salatil witri, untuk salat witir. Wa yahtassu witru Ramadan bi salasati khususiyah. Khususnya witir di bulan Ramadan. Di malam selain bulan Ramadan ada sunnah witir kita. Penutup nih, kita bangun malam tahajud bareng 2 rakaat, 4 rakaat sampai 11 rakaat, 8 rakaat. Kemudian ditutup dengan witir 3 rakaat. Apalagi di bulan Ramadan. Tarawih diikutin, giliran witir dia kabur. Jangan. Witir ikutin. Karena apa? Wa yahtassu witru Ramadan bi salasil khususiyah. Witir Ramadan itu mendapatkan keistimewaan. Annahu tusannu fihil jamaah. Khususiyah witir di Ramadan itu satu, annahu tusannu fihil jamaah, karena sunnah dilaksanakan dengan jamaah. Kemudian apa? Wa yusannu fihil jahar, dan disunahkan dengan jahar. Khususiyah tuh di witir di Ramadan dengan jahar, suara yang keras kedengeran. Wa yusannu fihil qunut fin nisbil akhir min Ramadan 'alal mu'tamad. Dan keistimewaan khususiyah witir Ramadan menurut pendapat yang mu'tamad, sunnah membaca doa kunut. Kapan itu? Finis bil akhir min Ramadan, ketika pertengahan kedua setelah pertengahan Ramadan, 15 malam 15 sampai akhir, itu witirnya tambah kunut. Ini istimewa. Kapan lagi kita witir yang kayak begini? Witir tiap malam kan biasa kita. Nah, witir tiap malam di bulan Ramadan, 3 khususianya, keistimewaannya. 1, dilaksanakan jamaah. Yang kedua, pakai suara yang kencang, mengeraskan suaranya. Kemudian secara muktamad ada kesunahan baca kunut. Di 15 malam terakhir. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yusannu fihil kunut fin nisbil akhir min Ramadan al-mu'tamad. Yang selanjutnya al-iktsar min tilawatil Quran bitadabburi. Sunahan selanjutnya apa? Yaitu al-iktsar, memperbanyak min tilawatil Quran,
banyakin baca Quran, bitadabbur dengan mentadabburkannya. Ramadan syahrul Quran, buka lagi Qurannya. Jangan sampai kita nggak dapetin baca Quran di bulan Ramadan ini. Insya Allah kita kembali lagi buka Qurannya. Wa qad warada fil athar Ramadan syahrul Quran. Dalam sebuah asar disebutkan Ramadan syahrul Quran. Ramadan itu bulannya Al-Quran. Dalam Al-Quran, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Ya, bulan Ramadan di mana bulan yang diturunkan Al-Quran. Yang selanjutnya kesunahan lainnya al-iktsar minas sunan, yaitu memperbanyak minas sunan, yaitu sunnah-sunnah. Maksudnya sunnah-sunnah salat sunnah gitu. Karawati bis shalah, seperti salat sunnah rawatib, jangan ditinggalin. Qobliyah badiyahnya jangan ditinggalin, malah tambahin. Yang tadi malas-malasan qobliyah, yang tadi malas-malasan badiyahnya tambahin. Kemudian apa lagi? Wa salatid duha, salat duhanya. Yang tadinya malas salat duha, enggak sempetin di bulan Ramadan. Wa tasbih, salat tasbih juga. Wal awabin, dan salat awabin kita lakukan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang selanjutnya al-iktsaru minal a'malis salihat. Kesunahan yang lainnya di bulan Ramadan ini minal a'malis salihat, yaitu al-iktsar minal a'malis salihat, memperbanyak amal saleh. Kasadaqah, seperti sedekah, wasilaturrahimi, silaturrahim, wa huduril majalisil ilm, hadir majlis ilmu ngaji. Emang majlis kan tawakuf, MTDF tawakuf, MTDF ummahat tawakuf, majlis yang di musholah tawakuf. Tapi ditambah lagi, maksud tawakuf itu tawakuf sementara, penutupan sementara. Maksudnya benar, ada kegiatan-kegiatan khusus di bulan Ramadan. Majlisnya diganti dengan kajian subuh, diganti dengan kajian sorenya, tetap hadir majlis ilmu. Wal i'tikaf, kemudian i'tikaf. Wal i'timar, selain kita i'tikaf, apa? I'timar, kalau ada kesempatan, yaitu umrah. Insyaallah mudah-mudahan bisa umrah di bulan Ramadan. Umrah Ramadan seperti haji bersama Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah mudah-mudahan Allah takdirkan kita bisa umrah di bulan suci Ramadan. Kemudian apa lagi? Amal saleh yang lainnya. Wal iqbalu 'ala Allah. Maksudnya menghadap Allah. Menghadap Allah apa? Bihibdil qalbi wal jawarih, yaitu dengan kita hadirkan hati kita di hadapan Allah dengan menjaga hati, dengan menjaga anggota tubuh kita, jamil jawarih kita. Itu jaga dari perbuatan-perbuatan yang dimurkai sama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya amal saleh lainnya di antaranya apa? Wa da'watil ma'thurah, memperbanyak doa-doa yang ma'thur, yang sesuai diajarkan sama Rasulullah SAW. Kemudian kesunahan selanjutnya wal ijtihadu fil asril awakhir, bersungguh-sungguh
penuh semangat ibadah fil asril awakhir, di 10 hari terakhir, wa taharri lailatul qadar, dan berusaha untuk apa? Meraih Lailatul Qadar. Karena fiha wa fi autariha akad, di dalamnya dan di hari-hari ganjilnya terutama, lebih lagi, lebih semangat, lebih tekankan lagi fi autariha, di waktu ganjilnya, mulai 21, 23, 25, 27, 29 Ramadan. Itu adalah yang harus lebih kita tingkatkan, bukan justru udah akhir-akhir Ramadan kita makin lemah dalam ibadah. Justru di situlah Allah Subhanahu wa taala kasih kepada kita kemuliaan malam 1000 bulan. Yang selanjutnya, kesunahan selanjutnya, taharil iftar alal halal, berusaha mencari al-iftar, yaitu yang akan kita jadikan menu berbuka itu ala halal, yang halal. Yang halal kita harus benar-benar nih kita sebagaimana yang disampaikan oleh Al-Imam Abdullah bin Husain bin Tahir dalam kitab beliau, yaitu Hidayatus Shadiq, wa aftir alal halal ya talibal kamal, wa aftir alal halal, dan berbukalah dengan yang halal ya talibal kamal, wahai orang-orang yang mencari kesempurnaan. Itu supaya lebih sempurna lagi puasa kita, cari makan makanan yang halal untuk berbuka. Yang selanjutnya at-tawassi'atu 'alal 'iyal. Yang selanjutnya tausiah. Tausiah itu apa? Tawassu, melapangkan, melonggarkan, alal iyal, buat keluarga apa? Nafkah, rezekinya lebih banyakin lagi buat keluarga, insya Allah. Tawassu alal iyal itu sunahan dalam Ramadan. Makanya lebih gencar kita buat keluarga kita, buat keluarga dalam beribadah puasanya, royal lagi kita. Yang selanjutnya apa? Tarkul lagwi wal musyatamah, meninggalkan hal-hal yang apa? Al-laghaw, yang gak manfaat, wal musyatamah, apa? Saling mencaci, tinggalin lah. Fa inna syatamahu ahadun fayadhakkaru bi qalbi annahu sha'im. Fa in syatamahu, apabila ada yang orang nyaci maki kita, udah bilang aja, fayadhakkar, ingetin dia, annahu shaim, saya lagi puasa, gitu. Jangan diladenin, jangan dilayanin, insya Allah. Itu kesunahan dalam berpuasa. Bismillahirrahmanirrahim. Yang qasimu shaumu ila salasati aqsam. Ini sebuah faedah dari Imam Ghazali dalam kitab Ihya. Beliau sampaikan
Qala al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali sahibul Ihya. Dalam kitab Ihya Imam Ghazali sampaikan yang qasimu shaumu ila salasati aqsam. Dibagi puasa itu derajatnya jadi 3 bagian. Shaumul umum, shaumul khusus, shaumu khususil khusus. Yang pertama adalah shaumul umum, shaumul awam, puasanya orang awam. Gimana puasanya orang awam? Wa huwa as-shaumu 'anil mufattirat al mubtilati lisaumi, yaitu puasa yang dia menahan diri dari segala hal yang membatalkan puasa. Gua makan gak minum, dia jaga dari terbit fajar waktu subuh sampai terbenam matahari, dia jaga hal-hal yang masuk dalam tubuhnya yang membatalkan puasa. Itu awam. Itu Masya Allah tingkatan begitu. Kemudian yang kedua, shaumul khusus, puasa khusus atau disebutnya shaumul khawas. Wa huwa as-shaumu 'anil ma'asi. Naik nih derajat yang selanjutnya, selain dia jaga hal-hal yang membatalkan puasa secara zahir, dia juga as-shaumu 'anil ma'asi, menahan dari maksiat-maksiat. Maksiat mata, maksiat mulut, telinga, tangan, kaki, perut. Dia jaga maksiat-maksiat yang itu masuk dia derajat shaumul khawas, puasanya orang khusus. Nah, yang ketiga, shaumul khususil khusus, puasanya orang yang VIP, khawasul khawas. Khawasil khawas itu apa? Wa huwa shaumu amma siwallah. Dia puasa menjauhkan diri dari selain Allah Subhanahu wa taala. Dalam apa? Berarti mendekatkan diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu shaumil khususil khusus, shaumul khawas. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan waktu sebentar lagi. Ya, tinggal hal-hal yang makruh kayaknya. Bismillahirrahmanirrahim. Makruhatus shaumi. Yang makruh, hal-hal yang makruh dalam berpuasa. Samaniyatun, ada 8 makruh nih. Makruh. Yang pertama al-alqu. Al-alqu. Apa itu al-alqu? Madguhu biduni ayyan fasila minhu syai'un ila jawfin wa illa shara muftiran. Al-alqu itu mengunyah, ya, mengunyah sesuatu. Madguhu biduni ayyan fasila minhu, mengunyah tanpa ada sedikit pun syai'un ilal jaufi, masuk ke dalam lambungnya. Masuk mah kagak masuk dia, nggak masuk ke perutnya, kagak, nggak masuk ke tubuh bagian dalam, kagak, tapi dia ngunyah-ngunyah. Itu makruh tuh. Misalnya biasa belajar nih santri nih, ya, tadi kita katanya puasa mau libur, sekarang kagak ya. Kemarin baru jadi itu katanya Ramadan libur. Sekarang nggak jadi katanya liburnya, cuma di awal, tetap masuk katanya 25 hari apa berapa hari masuk Ramadan. Ini biasanya belajar nih, ngunyah-ngunyah apa tuh? Pensil, pulpen ya, sambil belajar. Walaupun ia nggak masuk ke dalam perutnya, enggak. Itu makruh. Jangan tuh, ya. Karena apa? Khawatir. Ya, khawatir apa? Wa illa shara muftiron. Kalau tiba-tiba terus masuk, akhirnya
bercampur tuh akhirnya muftiron, jadi batal. Yang kedua yang makruh lagi dzauqut ta'am biduni hajah, yaitu dzauqut ta'am, nyicipin makanan biduni hajah, tanpa hajat, tanpa keperluan. Nggak ada tuh yang masuk ke dalam, nggak ada yang masuk ke dalam rongga perutnya, nggak ada. Kalau ada hajat nggak makruh. Misalnya dia emang lagi bikin masakan buat ntar berbuka, itu kan ada hajat. Ini mah kagak, dia masak kagak, iya, ujug-ujug masuk ke dapur, apa ini? Enak nggak nih? Cobain sama dia, makruh. Kalau bisa masuk sampai ke dalam, kerasa ke dalam perut, muftiron, jadi batal. Al-ihtijam, yang selanjutnya, ihtijam, hijamah, bekam, cantuk tuh. Wahwa ikhrajud dam, yaitu mengeluarkan darah. Fayukrahu khurujan minal khilaf wali annahu yurithud dha'af. Kenapa? Makruh. Nah, takut lemah, ya. Takut lemah ntar jadinya. Walaupun ada selisih pendapat ya di antara ulama. Karena kita khawatirkan apa? Setelah bekam itu jadi lemas gitu. Kemudian apa lagi? Selain ihtijam, majul ma' ba'dal iftar. Majul ma' ba'dal iftar. Majul ma' itu apa? Membuang air yang pertama kali masuk ke dalam mulut ketika berbuka puasa. Itu makruh tuh. Nih misalkan kita berbuka puasa kan pertama minum dulu tuh. Nah, ketika minum itu dia kumur-kumur, dia buang, makruh. Jangan, ditelan aja. Tapi itu kan saya nggak minum, nggak makan seharian, kecampur dong bau jingkong sama jingkong di dalam mulut. Enggak, udah langsung teguk. Ntar yang kedua, yang ketiga baru kumur-kumur boleh. Jangan sampai kita melakukan hal yang makruh. Ikhraju minal fam, itu mengeluarkan air dari mulut. Fayadhabu ma'abihi min barokati shawm. Kenapa itu kita kagak boleh? Karena itu apa? Menghilangkan berkah puasa. Justru di situ berkah puasa, saudara. Gitu. Itu ada dalam Safatus Subad, itu ada. Wa yukrahul alku wa dzauqu wahdijam wa majma'in inda fitrin min siyam. Kata Safatus Subad. Yang selanjutnya makruh apa? Al-ghuslu bil Yang selanjutnya bagaimana al-ghuslu? Al-ghuslu bil inqimas. Mandi bil inqimas. Dengan apa? Nyelam. Dengan nyelam. Mandi di kali. Nyelam dia. Mandi kolam renang nyelam. Semakruh tuh. Makruh karena ada khawatir, iya. Walau kanal ghusl wajiban, walaupun mandi wajib, ya udah mandinya pakai ciduk, pakai sendok, pakai gayung gitu. Mana-mana kolamnya gede nih, kalau kamar mandinya berendam dia, makruh. Kemudian lagi apa? As-siwak ba'da zawal. Siwak kan sunnah nih, siwak itu sunnah. Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli shalah. Atau kama qala Nabi, seandainya tidak memberatkan buat umatku,
la amartuhum bisiwak, pasti aku wajibkan untuk bersiwak indah kulli sholat, untuk setiap sholat. Itu kan sunnah tuh. Nah, siwak kan kalau lagi puasa, asiwaku ba'da zawal, siwak setelah tergelincirnya matahari, berarti waktu zuhur, itu makruh. Tadi siwakan subuh boleh? Boleh masih. Siwakan zuhur, asar makruh jadinya. Kenapa? Li'annahu yudhibu raihatil fam. Karena itu bisa ngilangin bau mulut. Padahal kata Nabi SAW apa? Khulufu famis shaim. Baunya mulut orang berpuasa apa? Seperti misik, saudara, begitu ya. Jadi itu yang makruh jangan sampai kita lakukan tuh. Itu yang keenam. Yang ketujuh, kasratus sabak wan naum. Wah, ini makruh juga apa? Banyak apa namanya? Kasratus sabak, banyak makan, kekenyangan, kemerkaan, wan naum, dan banyak tidur. Wal khawdu fi ma la ya'ni. Wal khawd apa? Bicara sama, ngobrol fi ma la ya'ni, yang enggak ada manfaatnya. Makruh. Apa kekenyangan, mau di sahurnya, mau dibukanya. Dan makruh juga kasratus naum, kebanyakan tidur. Katanya kan naumus shaim ibadah. Tidurnya orang puasa ibadah. Iya ibadah, tapi tidurnya buat apa? Buat secukupnya, nanti supaya misalnya tidur khairulah, bangsa jam 10:30 bangun johor. Gitu supaya apa? Ntar johornya seger. Gitu. Jangan tidur seharian deg. Tahu enggak seharian deg? Habis sahur subuh digepak sama dia, terus tidur, bangun lewatin johor, udah mau deket asar. Johor dilakukan, kalau johor kagak dilakukan mah dosa dia. Ya. Kenapa itu? Li'annahu dzalika yudhibu faidatus shaum, karena banyaknya kekenyangan kemerkaan, banyaknya tidur, banyaknya ngobrol ke sono kemari, itu hanya akan menghilangkan faedah puasa. Lah bocah kecil kayak bisa kalau puasa tidur baik mah, ya. Gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terakhir, makruh dalam puasa tanawulus syahwat al-mubahah. Tanawulus syahwat apa? Menikmatin apa? Ngikutin syahwat al-mubahah yang boleh. Senangan-senangan yang boleh. Itu emang kagak haram. Apalagi yang haram, yang boleh aja nih, kesenangan-senangan yang diperbolehkan. Ya. Sama bini kita, boleh nggak kita? Halal nggak itu? Halal. Tapi kalau giliran puasa matahan, gitu maksudnya. Minal masmumah awil mubassarat awil masmu'at, kesenangan-kesenangan syahwat apa aja. Misalnya kesenangan yang al-masmumah, yang dicium. Yang dicium yang seger, misalkan ada mubahah nih. Misalnya ada wangi opor, wangi rendang, atau wangi goreng terasi. Apa diikuti, apa diindus terus, makruh. Awil mubassarat, ataupun yang dilihat, apa diikutin terus, jangan. Al-masmu'at, ataupun yang didengar, gosip. Ngedenger terus aja ngobrol sono kemari. Bismillahirrahmanirrahim. Itu yang makruh
dalam berpuasa. Yang terakhir pembahasan kita pada pertemuan season yang ketiga terakhir dalam pembahasan puasa adalah hal-hal yang membatalkan puasa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mubtilatus shaum, yang membatalkan puasa, hal-hal yang membatalkan puasa. Dia kismani dibagi dua. Kismun yubtilu thawaba shaumi la shauma nafsah fala yajibu alaihi al-qada wa tusamma muhbitat. Yang pertama adalah hal-hal yang membatalkan yubtilu thawabas shaumi, membatalkan pahala puasa, la shauma nafsah, bukan puasanya tapi pahala puasanya. Seperti Nabi sampaikan, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atas. Betapa banyak orang yang dia berpuasa enggak dapat apa-apa kecuali lapar sama aus doang. Berarti yang bagian pertama itu muhbitat, cuman menghapus doang, menghilangkan pahala puasa. Yang kedua, kismun yubtilu shauma wa kadzalika tsawab. Yang kedua, yang membatalkan puasa itu sendiri, begitu juga jadi pahalanya hilang. Gitu. Yang pertama apa aja nih? Qismul awal al-muhbitat, yang membatalkan. Yang kedua kan disebutnya al-mufattirat. Yang bagian yang kedua, yang pertama itu al-muhbitat, yang menghapus pahala puasa, menghilangkan. Yang kedua al-mufattirat, yang merusak, membatalkan puasa itu sendiri dan bahkan bisa menghilangkan pahalanya. Bagian yang pertama al-muhbitat, yang menghapuskan pahala puasa, wahia ma tubtilu thawaba shaum, yaitu apa-apa yang membatalkan pahala puasa. Yang pertama al-ghibah. Yang pertama ghibah. Apa sih ghibah? Ghibah itu adalah zikruka akhokal muslima bima yakrahu walau kunta shadiqan. Yang namanya ghibah itu adalah zikruka akhoka, berbicaranya, ngobrolnya, ngomonginnya saudaramu tentang orang lain bima yakrahu, dengan apa-apa yang dia kagak suka, yang dia kagak senang, diomongin tuh kekurangan orang, kagak senang, walaupun itu benar adanya. Si Anu misalnya keadaannya begitu, dia sebutin, itu namanya ghibah. Kalau nggak benar kondisinya, namanya fitnah. Boleh. Yang kedua, ngilangin pahala puasa, an-namimah, yaitu namimah. Maksudnya apa? Naklul kalam bi qasdi iqa'il fitnah. Yang namanya namimah itu naklul kalam, memindahkan ucapan bi qasdi iqa'il fitnah, supaya dengan tujuan menjatuhkan fitnah. Namimah adu domba, bahasa kitanya gitu. Yang ketiga al-kadzib, yaitu wa huwa al-ikhbaru bi ghairil waqi', membawa berita, menyampaikan berita bi ghairil waqi', tanpa sesuai dengan kenyataan, bohong aliasnya dusta.
Yang keempat, yang batalkan pahala puasa an-nadru lima yahrumu au lima yahillu bi syahwatin. Yang keempat adalah an-nazru, melihat lima yahrumu, yang haram. Melihat yang haram, yang bukan hak kita, dilihat aja, nggak ngedip-ngedip tuh mata, batal pahala puasanya, kapus sudah hilang, mau bitot ya. Ataupun dia melihat lima yahillu, yang halal, bisyahwatin, dengan syahwat, ya udah, yang halal dilihat dengan syahwat batal, apalagi yang haram gitu. Maksudnya apa? Syahwat, dengan syahwat itu bi ayyal tadzu bin nazar, yaitu dia nikmatin pandangan itu, apa dinikmatin sama dia. Yang haram jelas, yang halal aja kalau pakai dinikmatinnya, oh jadi yang halal aja bakal jadi batal. Yang kelima, al-yaminul kadzibah, yaitu sumpah palsu. Udah ngebohong kayak sumpah-sumpah, udah hilang pisan pahala puasanya. Yang keenam, qaulu zur wal fuhsyu wal amalu bih. Yang keenam, az-zur, qaulu zur, berkata bohong, berkata dusta, wal fuhush, berkata apa yang keji, yang kotor gitu. Wal amalu bih, dan berbuat yang demikian. Ucapan dan perbuatannya dusta, ucapan dan perbuatannya kotor, batal. Nabi SAW sampaikan, man lam yada qaula zur wal amala bihi falaisa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Dalam hadis Nabi Allah Subhanahu wa taala, Nabi SAW sampaikan, man lam yada, barang siapa yang dia berpuasa tapi tidak meninggalkan qaula zur wal amalu bih, ucapan dan perbuatan yang dusta, apa? Falaisa lillahi, maka Allah Subhanahu wa taala, falaisa lillahi hajatun, maka tidak ada bagi Allah itu hajat, tidak butuh dengan hal yang itu. Fi ayyada'a ta'amahu wa syarabuhu, tidak butuh Allah terhadap apa yang dia lakukan dari puasanya. Kagak makan, kagak minum, puasa dia, tapi dia masih aja ucapan dan perbuatannya az-zur wal fahsy, perbuatan dosa dan perbuatan kotor dan keji. Akhirnya puasanya nggak dapat apa-apa. Kemudian yang kedua, sekarang bagian yang kedua. Bagian yang kedua adalah yang membatalkan puasa itu sendiri. Wahia ma yubtilu aslas shaumi, yang benar-benar dia bisa membatalkan puasa itu sendiri, yang disebut mufattirat tadi. Kalau yang tadi kan muhbitat, ini mufattirat. Yang pertama al-mufattirul ula, yang pertama adalah ar-riddah, murtad. Murtad itu apa sih murtad? Yang namanya murtad itu qat'ul Islam bin niyatin au qaulin au fi'lin walau kanatir riddatu lahdatan wahidah. Memutus Islam, qat'ul Islam
biniyatin dengan niat, dengan niat. Au qaulin au fi'lin, baik itu ucapan. Dengan niat berarti kan dengan hatinya, di dalam hatinya. Kemudian dengan ucapan atau perbuatannya. Walaupun itu murtadnya sebentaran. Walau kanatir riddah lahdatan wahidatan, walaupun sebentar. Makanya ini kemarin kan di pembahasan awal tentang puasa, yaitu dia harus seorang Islam baik syarat sah maupun syarat wajibnya, maka dia itu maksudnya apa? Menjaga keislamannya dalam puasa itu. Dari mulai beduk subuh sampai beduk maghrib, jaga Islamnya, jangan sampai ada riddah walaupun sedikit, walaupun sebentar, walaupun semenit sedetik, bahwa dia riddah melakukan, mengucapkan dalam hati dia ada qadul Islam, memutus keislamannya, maka batal otomatis, walaupun sebentar terus dia Islam lagi, ya. Batal otomatis. Al-mufattirus tsani, yang membatalkan yang kedua, al-haidu wan nifasu wal wiladah walau lahdatan minan nahar. Yang kedua haid, nifas, dan melahirkan tentunya di siang hari di bulan Ramadan, walaupun hanya sekejap aja, sebentar aja haidnya. Ya kan, paling dikitnya haid kan sebentar lah, otomatis batal puasanya. Al-mufattir salis, yang membatalkan yang selanjutnya, al-junun walau lahdah, gila, ya walaupun sebentar gilanya, stresnya langsung hilang yang ingatan walaupun sebentar. Al-mufattir rabi, yang membatalkan yang keempat, al-igma itu pingsan dah, wasukru dan mabok. Ini bisa membatalkan puasa. Idza amma jami'an nahar, jika keduanya terjadi seharian. Wa amma idza afaqa walau lahdatan wahidan sahha shaumuhu wa huwal muhtamal inda ramli. Kalau seandainya dia sempat sadar sebentaran menurut Imam Ramli secara muhtamad, maka kagak ngapa-ngapa tuh. Misalnya dia pingsan, ayan dah epilepsi, ya. Dia ayannya kambuh. Kalau ayannya apa seharian otomatis batal. Misalnya dia bangsa jam 6 pagi tiba-tiba ayan kambuh. Oh, dia pingsan, mabok. Sadar-sadarnya udah mau maghrib jam 6 lagi. Maghrib jam 6 serapat. Dia maghrib batal udah otomatis. Kalau seandainya sebentaran doang gitu. Dia pingsannya, dia maboknya sebentaran doang, ada sadarnya lagi, maka enggak batal. Bismillahirrahmanirrahim. Al-mufattirur rabi, yang membatalkan yang keempat, yang al-mufattirul khamis, yang kelima, membatalkan puasa yang kelima, al-jima, yaitu jima, yaitu berjima, hubungan biologis. Idza jama'a amidan aliman bitahrim mukhtaran batala shaumuhu, ya. Jimanya di siang hari,
Idza jama'a, ini di dalam footnote-nya, jama'a walau fi duburin au bahimah. Jima'nya itu walaupun di dubur, walaupun terhadap binatang, naudzubillah. Itu dia berjima di siang hari. Amidan, dengan sengaja, dilakukan sengaja. Aliman bitahrim, dia tahu haram, dia tahu. Muhtaron, dan dia lakukan dengan sukarela, dengan kemauan sendiri gitu. Batala shaumuhu, maka batal puasanya. Wa idza afsada shaumahu fi Ramadan yauman kamilan bijima tam asim bihi lisaumi. Wa idza afsada, apabila rusak shaumahu, akan puasanya dia orang fi Ramadan, di bulan Ramadan, yauman kamilan, sehari penuh, bijima'in, dengan berjima, bijima'in tamin, dengan berjima yang diharamkan tadi, maka dia asimin bihi lisaum, maka dia akan mendapatkan sanksi dosa dia. Ada berapa nih? Ada 5 sanksi ya. Taratabu alaihi khamsatu asya. Urutannya ada 5 nih dosanya. Orang yang dia sengaja rusak puasanya dengan jima. 1, luhubul isim, dia dapat dosa. Yang kedua, wujubul imsak, maka dia wajib menahan diri setelah batal tadi. Kemudian yang ketiga, wujubut ta'zir, dia wajib ditakzir, yaitu apa? Ta'dib, at-ta'dib minal hakim, dihukum, dapat hukuman dari hakim. Kemudian apa lagi? Wujubul qada, wajib mengqadanya. Yang selanjutnya wujubul kafarah al-uzma, dia wajib membayar kafarah yang besar. Wahya ahadu salasati asya' muratabah, yaitu dia harus melaksanakan salah satu daripada tiga secara berurutan. Apa aja urutannya? Maksudnya secara berurutan itu apa? Fala yang taqilu ilal khoslati tsaniyah illa idza azaza amma qablaha. Maksudnya dia harus mengikuti urutannya. Tidak boleh melakukan tingkatan yang kedua sebelum yang satu, kecuali dia tidak mampu. Apa aja tuh urutannya? Yang pertama, takdirnya idku raqabati mukminah, yaitu memerdekakan budak mukmin. Memerdekakan budak mukmin. Yang kedua, siyamu syahraini mutatabi'ain, puasa 2 bulan berturut-turut. Kemudian yang ketiga, it'amu sittina miskinan likulli miskin muddan. Yang ketiga, memberi makan orang miskin 60 orang miskin. Setiap orang miskinnya adalah 1 mud, beratnya 6,75 gram. Itu harus berurutan. 1, memerdekakan budak dulu.
Kalau nggak mampu masuk yang kedua, puasa 2 bulan turut-turut. Kalau nggak mampu lagi masuk yang ketiga. Jangan langsung yang ketiga, ngambil yang gampang doang. Satu mud kata-kata 10.000 dikali 60 lah cuma 600.000 dia. Ya bukan kayak begitu, harus dilakukan dulu. Oh dia kagak sanggup baru lakukan tingkatan yang kedua. Itu hal-hal yang membatalkan puasa kafarahnya. Wa tajibu hadil kafarah ala rajuli li'a'lal mar'ah. Kafarah ini diwajibkan pada laki-laki, pada laki-lakinya. Wa tajibu hadil kafarah ala rajuli la 'alal mar'ati, bukan buat perempuannya. Wa taqarrarul kafarah bi tataqarrur ayyam, dan akan berulang kafarah itu bi taqarruril ayyam, dengan berulangnya hari. Jadi kudu berurutan. Tadi mutatabi'in 2 bulan berturut-turut, berarti 60 hari puasa. Harus berurut-urut, nggak boleh dihitung misalnya 1 tahun 365 hari dipotong-potong sebulannya. Tadi kan 2 bulan, berarti sebulannya dia lakukan 10 hari terus. Enggak, harus berurutan tanggal 1, 2, 3 dan seterusnya. Kemudian yang membatalkan selanjutnya al-mufattir sadisah, yang membatalkan yang kena musulu ainin min makfadin maftuhin ilal jawf. Wusulu, sampainya ainin, sesuatu benda, min manfadin, dari madfadin maftuhin, lobang-lobang yang terbuka gitu. Al manafid fil badan, ya, lobang-lobang yang terbuka. Ain itu apa aja? Kita jelaskan dulu ain. Tadi benda tuh. Yang dimaksud usu ain adalah keluar tuh, yang al-hawa enggak termasuk, udara enggak termasuk. Fala yadurru usulu hawa ilal jawf, maka enggak merusak tuh, enggak membatalkan jika masuknya usulu hawa ilal jawf. Misalnya ada aroma masuk ke dalam tubuh. Wa kadzalika mujarrad ta'mi, begitu juga apa? Rasa atau bau tanpa bendanya. Mujarradu ta'mi warrih biduni ainin fala yubthiru ma wasala minhu ila jauh. Enggak ada bendanya. Kelewatan ternyata bau aroma apa? Enggak batal. Yang disebut manfadin maftuh, yang disebut jalan atau rongga-rongga yang terbuka dalam tubuh kita, itu apa? Beda tuh yang dengan yang namanya idza wasalatil ainu ilal jawfi min manfadatin ghairi mahfud kadduhan wan nahwin bitasharrub bil masam. Misalnya masuk ke badan melalui rongga itu yang terbuka seperti minyak, ya. Yang masuk ke dalam pori-pori itu enggak termasuk tuh, dikecualikan. Maksudnya misalnya kita lagi puasa pakai borehan, badan sakit, para regel, cara rangkeng, para regel, diolesin tuh pakai yang panas.
itu nggak termasuk itu. Kemudian yang disebut jauf itu apa sih? Jauf wa huwa ma yuhilul ghidha wad dawa kal ma'idati aw ma yahilu dawa faqdun kaddima. Bagian tubuh yang memproses makanan dan obat gitu. Di dalam perut, ya maksud perut, al-jawf itu perut. Jadi hal-hal yang membatalkan puasa tadi ada 6 ya. Yang terakhir tadi al-mufattir as-sadisah, masuknya segala sesuatu yang ke dalam rongga. Allah alam bisawab. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya tentang masih berkaitan dengan puasa. Allah alam bisawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Fatihah.